Pria ini adalah orang paling nekat di dunia. Saat sirene polisi meraung dan puluhan mobil patroli serta helikopter mengepung rumahnya, ia tidak mencoba kabur. Ia justru berdiri tenang, menanggalkan semua pakaiannya hingga polos tanpa busana. Lalu berdiri tegak dengan wajah datar, menunggu polisi mendobrak pintu. Tak ada panik, tak ada gemetar, hanya ketenangan yang membuat siapapun merinding. Inilah awal perangnya melawan seluruh sistem hukum. 10 tahun sebelumnya, hidup Clyde hancur dalam satu malam. Saat ia sedang bermain dengan putrinya di rumah, dua perampok menerobos masuk. Ia dijatuhkan dengan brutal dan dibekap hingga tak bisa bersuara. Perampok yang kurus hanya mengincar harta, tapi yang gemuk adalah iblis sesungguhnya. Di depan mata Clyde, istrinya dilecehkan dan dilukai dengan kejam. Bahkan putri kecilnya tak luput dari kebiadaban itu. Clyde hanya bisa menatap, tubuhnya terkunci, jeritannya mati di tenggorokan. Di kantor kuasa hukumnya, Clyde dibuat terpukul oleh pernyataan Nick. Jaksa itu menjelaskan bahwa si gemuk Darby justru memberikan kesaksian palsu, menuding si kurus Ams sebagai pelaku utama pembunuhan dan pelecehan. Ironisnya, kebohongan itu diterima begitu saja oleh sistem hukum. Darby, yang jelas-jelas merupakan otak kejahatan malam itu, hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Sementara Ams, yang tak lebih dari sekadar anak buah, harus menerima vonis hukuman mati. Ketidakadilan itu menghantam Clyde jauh lebih keras daripada pukulan apapun. Clyde telah memberikan bukti DNA dan semua pembelaan yang ia punya. Tapi jaksa menolak semuanya, bukan karena bukti itu lemah, melainkan karena kebenaran dianggap terlalu merepotkan. This is just how the justice system works. Di ruang sidang, kuasa hukum Darby berhasil menjalankan perannya dengan sempurna. Sang otak kejahatan hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Sementara Ams, yang hanyalah kaki tangan, harus menerima vonis mati setelah 10 tahun mendekam di balik jeruji. Putusan itu membuat Darby tersenyum puas. Bahkan dengan pongah ia mengejek Nick, menyebut bahwa kuasa hukum Clyde tak akan pernah mampu melawan nasib. Di luar ruang sidang, Darby dengan santai berjabat tangan dengan Nick, tepat di hadapan para wartawan. Dari kejauhan Clyde menyaksikan semuanya. Amarahnya memuncak, bukan hanya pada Darby tapi pada sistem hukum yang busuk dan pada Nick, yang ia anggap gagal menegakkan keadilan. 10 tahun berlalu dan hari eksekusi Ams pun tiba. Hukuman mati yang seharusnya berjalan tanpa rasa sakit justru berubah menjadi mimpi buruk. Ams tersiksa hebat, saluran darahnya bocor, hingga akhirnya tewas dengan cara yang mengerikan. Merasa ada yang janggal, Nick dan pihak kepolisian segera menyelidiki. Mereka menemukan kantong cairan eksekusi telah ditukar dengan racun. Di atasnya tertulis satu kalimat singkat, "Tak bisa melawan nasib." Kalimat itu langsung menghantam ingatan Nick, membawanya kembali pada Darby 10 tahun lalu. Dan untuk pertama kalinya Nick sadar, ini bukan kecelakaan, ini pesan. Di saat yang sama, Darby tengah menikmati barang terlarang di rumahnya sambil menonton berita eksekusi Ams, mantan anak buahnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Suara misterius di seberang sana memperingatkan. Polisi akan segera menjemputnya atas kasus barang terlarang. Panik, Darby meraih pistol dan melarikan diri. Ia terus menanyakan siapa penelepon itu. Namun suara tersebut memotong tegas. Ia mengaku ingin menyelamatkannya. Darby lalu diarahkan ke sebuah gedung pabrik tua. Di sana, seorang polisi telah dilumpuhkan. Darby disuruh menodongkan pistol dan memaksa polisi itu membawanya pergi. Tanpa sadar, Darby sedang berjalan lurus ke dalam jebakan. Di tempat berikutnya, Darby menyuruh sang polisi keluar. Ia bersiap mengeksekusinya. Polisi itu memohon. Ia masih punya istri dan anak yang harus dinafkahi. Namun Darby tak peduli. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Telepon dari sosok misterius kembali masuk. Darby terkejut saat menyadari bahwa penelepon misterius itu ternyata adalah polisi yang bersamanya sendiri. Sosok itu melepaskan penyamarannya. Ia adalah Clyde. Merasa terancam, Darby refleks menarik pelatuk. Namun bukan peluru yang keluar, melainkan deretan jarum bius yang menusuk tangannya. Clyde menjelaskan bahwa pistol itu telah dimodifikasi dan berisi tetrodotoksin, racun yang melumpuhkan tubuh seketika. Semua saraf tetap berfungsi, artinya Darby tak bisa bergerak, tapi masih mampu merasakan setiap rasa sakit. Dengan dingin, Clyde berjanji akan memberinya penderitaan yang bahkan tak pernah terlintas di benak Darby. Di dalam gudang, sosok ayah penyayang itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah pria dengan pengetahuan medis mematikan. Bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk menghancurkan. Clyde menyuntikkan larutan garam dan adrenalin agar Darby tetap sadar selama penyiksaan berlangsung. Semua itu direkamnya dengan kamera, tanpa emosi. Tak lama kemudian, Clyde mengenakan topeng las dan mulai menggerinda kaki Darby. Sementara kamera terus merekam setiap detiknya. Entah disengaja atau tidak, aksi itu dengan cepat terendus polisi. Namun saat penggerebekan dilakukan, Clyde justru terlihat tenang. Tanpa perlawanan sedikit pun, ia menyerahkan diri dan ditangkap. Seolah semua ini memang sudah ia rencanakan sejak awal.
Di penjara, Nick berusaha menggali keterangan dari Clyde tentang kematian Ames dan Darby. Namun Clyde sama sekali tak menggubrisnya. Ia justru bersikap dingin dan acuh, seolah semua itu bukan urusannya. Dengan tenang, Clyde malah mengajukan permintaan sederhana, kasur baru untuk selnya, karena tempat tidurnya dianggap tidak layak. Ia menegaskan, hanya jika permintaan itu dipenuhi, barulah ia bersedia membuka mulut dan mengungkap segalanya. Meski awalnya menolak demi mengungkap kasus pembunuhan Ames dan Darby, Nick akhirnya menuruti permintaan Clyde dan mengganti kasur di selnya. Give me my bed. You get your confession. Your Honor, I'm a law-abiding citizen. Di persidangan, Clyde tampil percaya diri. Selama 10 tahun, ia telah mempelajari hukum dengan cermat. Ia bahkan menempatkan dirinya di posisi yang sama seperti Darby dulu. Tanpa bukti kuat, hukum tak mampu menyentuhnya. Hakim pun nyaris membebaskannya. Namun Clyde justru melakukan hal tak terduga. Ia dengan berani mengakui semua perbuatannya. Di hadapan pengadilan, ia meluapkan amarahnya pada sistem hukum yang cacat, bahkan menyalahkan hakim yang dianggapnya lalai, membiarkan penjahat bebas tanpa benar-benar mencari kebenaran. Karena menghina dan mempermalukan hakim, persidangan pun dihentikan. Clyde dinyatakan bersalah atas kematian Ames dan Darby. Namun bagi Clyde, itu belum cukup. I'll tell you what. Can I have my iPod as well? Dari balik jeruji, ia kembali mengajukan permintaan, stick dan iPod untuk makan siangnya. Jika ditolak, nyawa Bill, mantan pengacara Darby, menjadi taruhannya. Menyadari ancaman itu nyata, Nick dan pihak kepolisian terpaksa menuruti permintaannya. Sayangnya, mereka meremehkannya. It's 5-1. Fuck him, Nick. Let him wait. Mereka sengaja datang terlambat 8 menit dari waktu yang telah ditentukan. Dengan tenang, Clyde hanya mengingatkan satu hal. Ia tidak bisa lagi menjamin keselamatan Bill. Dan benar saja, saat polisi tiba di lokasi sesuai arahan Clyde, yang mereka temukan hanyalah tubuh Bill yang telah tak bernyawa, terikat di dalam sebuah kotak yang terkubur di bawah tanah. Pembunuhan itu jelas sudah direncanakan dengan sempurna. Nick menemukan tabung oksigen yang telah disetel untuk habis tepat pukul 13.15. Artinya, jika permintaan Clyde dipenuhi tepat waktu, nyawa Bill sebenarnya masih bisa diselamatkan. Keterlambatan 8 menit itu menjadi vonis mati. Menyadari kasus ini jauh dari kata biasa, Nick bersama rekan lamanya, Jonas, mulai menyelidiki masa lalu Clyde. Pencarian itu membawa mereka pada seorang pria yang pernah bekerja dengannya. Pria itu mengungkapkan fakta mengejutkan. Clyde bukan orang sembarangan. Ia adalah mesin pembunuh yang bekerja nyaris tanpa aksi mencolok. Salah satu kisahnya, Clyde hanya membuatkan target sebuah dasi berbahan serat karbon. Tanpa perlawanan, target itu mati tercekik oleh dasinya sendiri. Padahal target tersebut sebelumnya selalu lolos, bahkan saat dihadapi dengan senjata lengkap. Di titik itulah Nick sadar, mereka tidak sedang berhadapan dengan penjahat biasa, melainkan dengan perencana kematian yang sempurna. Pria itu juga menegaskan bahwa setiap pembunuhan yang dilakukan Clyde pasti memiliki alasan. Ia bahkan mengingatkan, jika Clyde benar-benar menginginkan Nick mati, itu sudah terjadi sejak lama. Berbekal informasi tersebut, Nick meminta polisi berjaga di sekitar rumahnya demi melindungi keluarganya. Ia juga mulai mendorong hukuman yang lebih berat bagi Clyde, termasuk membahasnya langsung dengan Hakim Laura. Namun malapetaka datang tiba-tiba. Hello? Oh my God. Menyadari ancaman Clyde semakin nyata, Nick kembali menginterogasinya. Ia mengatakan bahwa semua balas dendam ini tak akan menghidupkan kembali istri dan anaknya. Namun Clyde menjawab dingin. Baginya, semua ini bukan sekadar balas dendam, melainkan upaya untuk menghancurkan sistem hukum yang cacat dan memaksanya untuk berubah. Clyde kembali mengajukan tuntutan, kali ini jauh lebih ekstrim. Ia menuntut semua tuduhan dicabut dan dirinya dibebaskan sebelum pukul 6 pagi. Jika tidak, ia mengancam akan menghabisi semua orang di gedung itu. Nick menolak mentah-mentah. Ia justru memerintahkan seluruh staf untuk tetap berada di dalam gedung hingga pagi, yakin bahwa dengan begitu semua orang akan aman dari ancaman Clyde. Namun justru disitulah kesalahan fatalnya. Ketika waktu telah melewati pukul 6 pagi dan tak terjadi apa-apa, para staf bergegas pulang. Saat itulah mimpi buruk terjadi. Satu persatu mobil di area penjara meledak secara bersamaan. Dari puluhan kendaraan yang hancur, hanya satu yang selamat, mobil milik Nick. Setiap mobil lain diketahui telah dipasangi peledak di tangki bahan bakarnya, kecuali mobil Nick yang sama sekali tidak tersentuh. Clyde tak berbohong, ia hanya selalu selangkah lebih maju. Keesokan harinya saat hendak menghadiri pemakaman rekan-rekannya yang tewas akibat ledakan, Nick kembali bertemu Clyde. Tak kuasa menahan amarah, ia memukuli narapidana itu. Namun Clyde justru menjawab dengan tenang. Ia berjanji akan terus memburu para penegak hukum yang lalai, demi memaksa sistem peradilan yang bobrok ini berubah. Usai pemakaman, rombongan mobil Nick tiba-tiba mogok.
Tak lama, mereka sadar, sebuah robot kendali jarak jauh berada di baliknya. Malapetaka pun terjadi. Shoot us! No, Nick! No, please, let's get back! Jonas. Tak mau menyerah, Nick menggali seluruh jejak Clyde selama 10 tahun terakhir. Penyelidikan itu mengarah pada sebuah properti tak jauh dari penjara. Di sana, Nick dan timnya menemukan gudang penuh peralatan, mulai dari alat perakitan hingga perlengkapan militer. Lebih mengejutkan lagi, mereka menemukan terowongan rahasia yang terhubung langsung ke sel-sel penjara. Police uniforms, public disguises. Dari situlah Nick sadar Clyde sudah kabur. Dan di antara catatan yang tertinggal, satu rencana paling mengerikan terungkap. Balai kota akan diledakkan. Tanpa membuang waktu, Nick dan tim kepolisian langsung menuju target terakhir Clyde, gedung balai kota. Di saat bersamaan, Clyde telah lebih dulu masuk dan memasang bom berkekuatan besar yang dikendalikan lewat ponsel. Polisi menyadari begitu panggilan dilakukan, mereka hanya punya sekitar 30 detik sebelum ledakan terjadi. Maybe 30 seconds to be in time. Why is Clyde sheltered? Namun saat Clyde kembali ke ruang rahasianya, ia justru dikejutkan oleh Nick yang telah menunggunya. Nick mencoba menyadarkannya, meminta Clyde berhenti dan melanjutkan hidup tanpa terus terjebak dalam ambisi balas dendam. Tapi Clyde tak bergeming. Dengan tenang, ia menekan panggilan pemicu ledakan. Nick pun langsung kabur. Saat itulah terungkap, bom balai kota telah dipindahkan, tepat ke bawah ranjang Clyde sendiri. Pintu dikunci dari luar. Clyde panik saat menyadari bunyi panggilan itu berasal dari bawah tempat tidurnya. Tak lama kemudian, ledakan dahsyat pun terjadi. Clyde hanya bisa menatap gelang buatan putrinya sebelum ajal menjemput. Di akhir cerita, Nick akhirnya memahami bahwa semua aksi Clyde bukan sekadar balas dendam, melainkan jeritan terhadap sistem hukum yang rusak. Nick pun berjanji, keadilan harus ditegakkan dengan benar untuk semua orang.